الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم آمين تذكر جيران بذي سلامي مجاز دمعا جرى ممقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاذمة وأومض البرق في ظلماء من إضامي فما لعينيك إن قلت ففهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma aslul khawatiri. Dan kowe orang ngaji kok ya. Fa amma aslul khawatiri fa'lam annallaha wakkala biqalbi ibni adamah. Fa amma aslul khawatiri, anapun utawi pokoke khawatir, intine khawatir, iku fa'lam becik weruwa sira annallaha ta'ala ing saktemene Allah ta'ala iku wakala makilaken masrahaken sapa Allah biqalbi ibni adama kelawan atine anak Adam masrahaken malakan ing malaikat yad'u kang ngajak-ngajak sapa malak hu ing ibnu Adam ngajak ilal khairi maring kebagusan. Yuqalu kang den ucapaken lahu keduwe malak apa al mulhimu aran mulhim, malaikat mulhim. Walidakwatihi lan krana aja-ajake malak apa sing den ucapaken ilhamun ilham. Wasallatu lan masrahaken sapa Allah fi muqabalatihi ing dalem bandingane malak syaitanan ing setan. Yad'u kang aja-aja apa setan al abda ing kawula ngajak ila syari maring Allah. Yuqalu kang den ucapaken lahu keduwe setan apa waswasun aran waswas. Walidakwatihi lan krana aja-ajake setan apa sing den ucapaken waswasatun aran waswasah. Fal mulhimu utawi malaikat mulhim utawa malaikat kang gawa ilham iku la yad'u ora ajak-ajak sapa mulhim, ora ajak-ajak ilal khairi kejaba maring kebagusan. Wal waswasu utawi setan waswas iku la yad'u ora ajak-ajak sapa waswashu ing ibnu Adam illa ilal khairi kejaba maring illa syarri
kejaba maring Allah. Fi aktsari qauli ulama ina ing dalem akeh-akeh dawe ulama kita. Ketahuilah bahwa Allah telah memberikan kuasa kepada malaikat yang bertugas mengajak manusia untuk berbuat baik, yang disebut dengan malaikat mulhim. Ajakan malaikat ini disebut dengan ilham. Ya. Di ilham itu ada yang membawa, yang bertugas membawa ilham itu adalah malaikat mulhim. Sebagai bandingan malaikat mulhim, Allah juga memberi kuasa kepada setan yang akan membisikkan manusia untuk berbuat buruk. Setan itu disebut dengan waswas. Ajakan setan ini dinamakan waswasah. Karena itu menurut pendapat kebanyakan ulama, malaikat mulhim tidak akan mengajak manusia kecuali untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, waswas atau waswasah itu tidak akan mengajak manusia kecuali dalam kejelekan. Suma lam nuli becek warwasiro. Waqad hukiya, teman-teman dan cerita akan an syaikhina saking guru kita rahimahullahu ta'ala, anna syaitana saat temene setan iku rubama yad'u ing dalem nalikane ngajak-ngajak sapa setan, ari kalane ngono utawa terkadang ngajak-ngajak sapa setan, ngajak ilal khairi maring lakoni kebagusan. Wa qasduhu khalih utawi sejane setan. Fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono dakwah iku asyarru Allah. Bi ayyada'u gambare yen to ngajak sapa setan ing abet utawa insan utawa ibnu Adam podo ilal mafduli maring amal kang den unggulaken, liyamna'a supaya nyegah sapa setan hu ing abet anil fadili saking nglakoni amal kang utama. Au yad'u utawa ngajak. Kadang-kadang setan itu mengajak manusia untuk berbuat kebaikan. Meskipun ajakannya baik, tapi tujuannya tetap adalah keburukan. Misalnya ketika mengajak melakukan sesuatu yang utama, tujuannya adalah untuk mencegah hamba agar tidak melakukan amal yang lebih utama. Dia mengajak amal yang utama agar supaya manusia itu tidak melakukan amal yang lebih utama. Contohnya tadi contohnya to Kak. Lungo haji bagi orang yang sudah pernah haji, pergi haji. Bagi orang yang sudah pernah haji, apik to elek? Apik ya. Apik. Oh haji kok elek ku piye? Apik. Tapi ada yang lebih utama. Apa? Membantu fuqara masakin.
memperhatikan biaya kehidupan anak yatim, memperhatikan biaya pendidikan anak yatim. Haji bagi orang yang sudah haji itu artinya sunnah hukumnya. Utama, setan ngajak ayo haji. Hajiku pahalane gawedhe lho. Al hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Dadi setan iki ya iso dalil barang rumasamu. Iso maca hadis barang. Apa tujuannya setan ngajak kamu pergi haji? Agar supaya kamu tidak melakukan yang lebih utama, yakni membiayai orang-orang yang fakir, orang miskin yang menjadi tetanggamu. Ada namanya Ali Al-Muwafaq. Ali Al-Muwafaq itu yang cerita ini adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu satu saat haji. Itu oleh Allah diberi mukasyafah. Hatinya dibuka dari tutup yang menghalangi mata hatinya. Abdullah bin Mubarak ketika wukuf di padang Arafah itu melihat dalam tidur tidak, tapi bangun juga tidak. Jadi setengah sadar, setengah tidak. Melihat dialog dua malaikat. Yang satunya malaikat itu bertanya kepada temannya, tahukah kamu berapa yang melakukan wukuf di Arafah sekarang ini? Ndak, saya ndak tahu, kata malaikat satunya. Kemudian malaikat itu mengatakan yang haji tahun ini adalah 600.000. Tahukah kamu berapa hajinya orang yang diterima pada tahun ini? Temannya menjawab, saya tidak tahu. Kata malaikat yang bertanya itu, tidak ada satupun di antara mereka hajinya diterima. 600 orang tidak ada satupun yang diterima oleh Allah hajinya. Abdullah bin Mubarak kaget karena dia termasuk di antara 600.000 itu. Berarti haji saya ini tidak diterima oleh Allah. Akhirnya terbangun dari tidurnya. Ambil wudhu, terus kemudian wiridan lagi, tertidur lagi. Melihat malaikat tadi yang ngomong-ngomong tadi dilanjut. Kata satunya mengatakan kepada malaikat yang menjadi temannya, jamaah haji 600.000 tidak ada yang diterima hajinya. Tetapi Allah memiliki seorang hamba yang menyebabkan hajinya orang yang haji diterima, padahal dia itu tidak melakukan ibadah haji. Siapa namanya? Ali Al-Muwafaq. Di mana tempat tinggalnya? Di daerah ini. Langsung Abdullah bin Mubarak setelah wukuf Musdalifah Mina langsung ifadah terus tawaf wada menuju daerah yang disebut malaikat untuk mencari orang yang namanya Ali Muwafaq. Setelah ketemu Ali Muwafaq itu ditanya, ternyata orang itu aktivitas kesehariannya adalah sebagai tukang jahit sandal, tukang sol cara Jawa nih, tukang jahit sepatu, tukang jahit sandal. Apakah Anda orang yang bernama Ali Muwafaq? Oh iya, saya. Ada apa Tuan? Saya ingin bertanya, apakah yang Anda lakukan pada tahun ini? Saya tidak melakukan apapun.
Saya ingin tahu Tuhan, apa yang amal Anda yang istimewa pada tahun ini. Saya tidak merasa memiliki amal yang istimewa. Hanya saja saya itu tahun ini mestinya saya pergi haji bersama rombongan. Tetapi saya tidak jadi pergi haji. Kenapa tidak pergi haji? Ceritanya begini, Ali Muafak cerita. Ketika tabungan yang saya tabung selama 30 tahun untuk menunaikan ibadah haji terkumpul, saya punya maksud, punya tujuan untuk pergi haji tahun ini. Tetapi satu hari, ketika saya melintasi di tempat pembuangan sampah, ada seorang wanita janda tua. Dia membersihkan ayam cara kene wis gampangane contoh ayam lah, atau bebek atau mentok. Saya tanya, apa yang Anda lakukan di tempat ini, wahai wanita? Apa urusan kamu? Bertanya seperti itu. Saya ingin bertanya, apakah yang Anda lakukan di tempat ini? Saya memiliki, kata wanita itu, saya memiliki beberapa anak yang masih kecil. Sementara ayahnya sudah meninggal dunia. Sementara 3 hari ini anak saya tidak mendapatkan makanan apapun. Sehingga saya khawatir kalau sampai meninggal dunia. Apa boleh buat, saya tidak punya uang untuk membeli makanan. Tidak memiliki apapun yang bisa saya jual. Bangkai inilah yang akan saya makan. Ketika jawaban wanita itu seperti itu, keniatan saya untuk pergi haji langsung hilang. Uang yang saya kumpulkan 30 tahun dari hasil jahit sepatu, dari hasil jahit sandal, itu saya berikan kepada wanita itu. Sudahlah, buang itu. Bangkai itu buang. Sekarang pergilah ke pasar. Dengan uang ini, belilah makanan untuk anakmu. Belilah makanan, pakaian untuk anak-anakmu. Nah, kata Abdullah bin Mubarak ini, ada apa sampean kok tanya? Saya melihat begini ketika di Arafah. Ternyata engkau tidak haji, tapi Allah menjadikan orang-orang yang haji, hajinya yang semula tidak mabrur menjadi mabrur gara-gara sampean. Itu kalau kita lihat secara haddun nafsi, menurut keinginan nafsu kita, gak cocok. Wah, iki arep tak gelungo haji lho, kok tak nggih nyumbang fakir miskin ku piye? Inilah peran setan dalam hal ini, waswasah itu membisikkan kita. Ya haji itu mulia, haji itu bagus, haji saja. Untuk apa setan ngajak haji? Agar kita tidak melakukan amal yang lebih utama dari sekedar haji. Apa itu? Bantu fuqara masakin. Sing wis tahu-tahu haji rungokno iki, ceritaku iki rungokno. Haji pindho, haji ping 3, haji ping 4 apik. Oleh. Tapi aja lali. Hak kewajiban kita sebagai tetangga, hak kewajiban kita sesama manusia. Jika ada yang kelaparan, bantu mereka. Iku lek cara ulama ahli fikih lek mengatakan al-muta'addi afdalu minal qasir. Amal yang manfaatnya untuk
banyak orang tidak hanya untuk diri sendiri, itu jauh lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya untuk dirimu sendiri. Haji kan untuk diri sendiri. Sementara kalau kita nyumbang beras 36 juta itu kalau diberikan beras berapa ton? Taruhlah kamu punya biaya 36 juta untuk haji. Dah sekarang ndak usah haji. Belikan beras saja itu. Inilah bisikan setan sampai di taraf itu. Nah, di taraf itu. Agar supaya terhindar dari amal yang lebih utama. Au yad'u utawa ngajak sapa setan hu ing abet, ngajak ila khairin maring kebagusan. Liyajura supaya bisa narik sapa setan hu ing abet, narik ila dambin maring dosa adimin kang agung. Layafi kang ora nuhoni apa khairuhu kebagusane abet, bidzalika syarri kelawan mengkono-mengkono Allah. Nyatane min ujubin saking gawok maring awake dhewe, aghairihi utawa liyane ujub. Atau setan itu mengajak pada manusia melakukan kebaikan, tapi maksud dan tujuannya adalah supaya manusia itu tergelincir melakukan dosa yang besar, yang sekiranya amal baiknya itu bila dibanding dengan dosanya itu, amal kebaikannya tidak sebanding. Ngajak sholat jamaah, bagus tak jelek? Bagus. Tapi di samping itu setan membisikkan, yang bisa istiqomah jamaah itu hanya sampean. Lihat itu, masyarakat jam sekian itu masih sibuk di sawah. Memang mereka hubud dunia. Yang tidak hubud dunia seperti kamu hanya sedikit. Akhirnya kita merasa, memang saya orang hebat, orang yang ikhlas, orang yang istiqomah. Yang lain itu orang jelek-jelek. Ujub yang timbul. Dosanya ujub dibanding dengan pahala sholat jamaah tidak sebanding. Nah, inilah yang diupayakan oleh setan. Fahadha mongko utawi iki se fahadhani utawi iki mulhim lan waswas. Malaikat mulhim lan setan waswas iku da'iyani kang ngajak karune, qaimani kang jumeneng karune, jumeneng ala qalbihi ing atase atine abet, yad'awani kang ngajak karune ing abet. Jadi mulhim malaikat itu dengan waswas setan itu saling berebut, berbisik. Satunya ngajak baik, sebelahnya ngajak jelek. Satunya ngajak baik, satunya ngajak jelek. Begitu terus setiap hari. Wahwa utawi abet iku yasma'u bisa ngrungu sapa abet qalbahu ing atine abet. Ya khusu kang ngrasa sapa abet, ngerasa bidzalika kelawan mengkono-mengkono dakwahu alama ing atase hadis ruya kang den riwayataken apa mafil akhbari ing dalem pira-pira hadis annahu satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, idza wulida ing dalem den lairaken sapa libani Adam. Ngene.
ing dalem nalikane den lairaken li bani Adam kedue anak Adam sapa mauludun bayi kang den lairaken sapa mauludun bayi kang den lairaken korona mongko barengaken sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan maulud malakan ing malaikat wa korona lan barengaken sapa Allah ngene wa korona lan barengaken sapa asyaitonu setan bihi kelawan maulud syaitonan ing setan fasyaitonu utawi setan iku jasimun kang lungguh ala uduni qalbi ibni Adamah ing atase kupinge atine anak Adam al aisari kang kiwa wal malaku utawi malaikat iku jasimun kang lungguh ala uduni qalbihi ing atase kupinge atine ibnu Adam al aimani kang tengen fahuma mongko utawi setan lan malak iku yad'awani ngajak karone ing abani Adam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan apabila seorang anak Adam dikaruniai seorang anak, maka Allah akan menyertakan anak itu satu malaikat. Sementara di sisi lain, setan menyertakan bagi anak itu satu setan. Di setan ku yang duwe pasukan, Pak. Setan akan bertengger di atas telinganya sebelah kiri, sedangkan malaikat bertengger di atas telinganya sebelah kanan. Dan kedua-duanya itu mengajak anak tersebut atau mempengaruhi anak tersebut. Nah, ini adalah apa? Setan dan malaikat saling berebut pengaruh. Wa qala lan dawu sapa sallallahu alaihi wasallam li syaitani iku tetep kedue setan lamatun utawi panggonan bibani Adama kelawan apa anak Adam walil malaki lan iku tetep kedue malaikat lamatun utawi panggonan yakni ngersakaken sapa Kanjeng Nabi nazlatan ing panggonan bidakwati kelawan dakwah, artinya ngajak. Mingkaulihim saking dawe ulama lama manggon lama harokati mbok waca lama manggon bil makani ing dalem lama manggon sapa wong bil makani kelawan panggonan wa alamma lan manggon sapa wong bihi kelawan makan idza nazala ing dalem nalikane temurun sapa wong bihi kelawan makan summa rakibah iku kan numpak ya. Rakaba nyusun nuli menyusun sapa Allah taala fi banihi ing dalem kedadiane fi baniyatil insani ing dalem kedadiane menungso tabiatan ing tabiat
watek, mailatan kang condong ila syahwati maring syahwat, ila syahwati maring syahwat. Manusia itu oleh Allah memang dijadikan apa? Yang cenderung memilih kesenangan, cenderung memilih kelezatan, cenderung berfoya-foya, cenderung apalagi jadi pengangguran. Tabiatan mailatan wa nailil ladzati lan merkoleh piro-piro enak. Kaifa kanat halih kaya apa tinemu apa ladzat wasyahawat min husnin saking bagus au qabakhin utawa Allah. Baik sumber kenikmatan itu dari hal-hal yang baik atau dari hal-hal yang buruk. Fadzalika utai mengkono nailu ladzat wa nailu syahawat iku hawan nafsi aran hawan nafsu. As-sarifati kang ngengokaken ilal afati maring piro-piro bahaya. Yang semua itu disebut dengan hawa nafsu. Di mana hawa nafsu itu cenderung memalingkan manusia kepada kesesatan, kesusahan, kecelakaan, dan seterusnya. Fahadihi utawi iki-iki dakwat, utawi iki-iki pengajak utawa dakwah, iku salah sudu'atin telu piro-piro ajaan. Semalam nuli becek warwasiro ba'da hadhil muqaddimati ing dalem sause iki muqaddimah, ing dalem sause iki muqaddimah, annal khawatira sak temene pira-pira khawatir, pira-pira khawatir kerentek bisikan. Hiya ya khawatir iku asarun pira-pira labet, yahdusu kang anyar, tahdusu kang anyar opo asar, fi qalbil abdi ing dalem atine kawula, taba'asu kang nangekaken opo asar hu ing abet, alal af'ali ing atase pira-pira penggawean, wa turukilan pira-pira ninggal, pira-pira tinggal utawa ninggal. Wa tada'ulan ngajak apa asarhu ing ambet ilaiha maring af'al wa turuk. Wasumiyat lan den arani apa asar, diarani khawatira ing aran khawatir. Lidra biha krana poyang payinge khawatir, min khataratir rihi saking poyang payinge angin, wanahwi halan sepadane rih, wa khudusi halan anyar tekone khawatir, jami'an halih sekabehane, fi qalbil abdi ing dalem atine kawula, bil haqiqati kelawan sejatine, minallahi subhanahu wa ta'ala, saking Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa
Setelah pendahuluan tentang khawatir ini, masih ada yang perlu untuk diketahui, bahwa yang dimaksud dengan khawatir atau gerak hati adalah atharun, pengaruh yang muncul dalam hati seorang hamba. Atharun tahdusu ala qalbil abdi, pengaruh yang munculnya itu dari dalam hati, di mana pengaruh tersebut membangkitkannya untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, atau menarik hatinya kepada perbuatan tersebut atau meninggalkan. Pengaruh ini disebut dengan khawatir, penggerak-gerak hati. Kenapa disebut khawatir? Karena pengaruh yang ada di dalam hati itu seringkali goncang. Bergoncang seperti goncangan karena angin. Pada hakikatnya, kemunculan semua itu di dalam hati seorang hamba itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau melihat hakikatnya, semua itu memang muncul dari Allah. Kita berbuat sesuatu pun karena diciptakan oleh Allah. Tapi kalau dipandang dari sisi sumber munculnya khawatir ini, kata Imam Ghazali, ada empat. Ada empat. Wa iku arba'atu aksamin, onok papat piro-piro bagian. Lakinnaha tetapi ne khawatir iku arba'atu aksamin. Minha iku setengah saking arba'ah, ma utawi perkara yukhdisu kang nganyar-nganyari ing ma sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala fil qalbi ing dalem ati, ibtidaan ing dalem kawitane, fa yuqalu mongko den ucapaken lahu maring ma apa al khatiru khatir, maknane krentek atau bisikan dalam hati. Fakot bloko. Satu. Yang pertama adalah gerak hati yang pertama kali dimunculkan di dalam hati seorang hamba oleh Allah. Ini sering kita merasakan tetapi kadang-kadang tidak memperhatikan. Misalnya kita di satu tempat bersama dengan banyak orang, kemudian ada sesuatu yang terjadi. Misalnya ada orang yang jatuh kecelakaan. Pada saat melihat kecelakaan itu, dalam hati kita itu terbesit untuk melakukan sesuatu. Pertama kali yang muncul dalam hati inilah itu bisikan dari Allah. Dan sering yang terjadi itu kita rasakan tapi tidak kita hiraukan. Gerak hati yang pertama kali muncul begini ini yang disebut dengan khawatir. Khawatir. Wa kismun nutawi kang sabagian iku yuhdisu nganyar-nganyari sapa Allah ing kismun, muafiqan halih kang nyocoki litabail insani maring wateke menungso. Wa yuqallu mongko den ucapaken lahu kedue kismun apa hawa nafsi, hawa nafsu.
wa yunsabulan den bangsaaken apa kismun ilaiha maring nafsu. Yang kedua adalah gerak hati yang dimunculkan sesuai dengan watak manusia. Gerak hati semacam ini disebut dengan hawa nafsu. Jadi bisikan dari dalam hati, tapi bisikan itu isinya cocok dengan kepentingannya nafsu. Itulah yang kemudian disebut dengan hawa nafsu. Tidak lagi disebut dengan khatir. Wa kismun lan sabagian yuhdisu nganyar-nganyari sapa Allahu ing kismun akibat dakwati syaitani ing dalem ngiring-ngiringi pengajake setan. Fayun sabu mongko den bangsaaken apa kismun dibangsaaken ilaihi maring setan. Wa yuqalu lan den ucapaken apa lahu kedue kismun apa alwaswasatu waswas. Watun sabulan den bangsaaken apa waswasah ilaihi maring setan. Bi annaha krana satemene waswasah iku khawatiru pira-pira krentek minasyaitoni saking setan. Minasyaitoni saking setan. Wa inna ma hiya angin pestine utawi waswasah. Ngene mau kuloncat ngono menengae sampean. Ya disunganyar-nganyari sapa Allahu ing kismun akibat dakwatil mulhimi ing dalem sause pengajake malaikat mulhim. Fayun sabu mongko den bangsaaken apa kismun ilaihi maring mulhim. Yang ketiga itu adalah gerak hati yang muncul seiring dengan ajakan malaikat mulhim. Di bersamaan dengan bisikan malaikat yang mengajak kebaikan, gerakan atau sinyal dalam hati itu muncul. Ini disebut dengan ilham. Lalu kemudian yang keempat, gerak hati yang muncul seiring dengan bisikan setan. Karena muncul seiring dengan bisikan setan, maka kemudian dinisbatkan kepada setan. Setan apa? Setan yang disebut dengan waswasah. Kenapa disandarkan kepada setan? Karena gerak hati itu memang berasal dari setan. Wa innama hiya angin pestine utawi khawatir fil haqiqati ing dalem sejatine iku hadisatun kang anyar. Apa sih? Ya wis ngono lho mau kok dibaleni neh lha apa? Mau lak wis to? Wa yuqalu lan den ucapaken lahu maring kismun apa alwaswasatu waswasah. Wadon sabulan den bangsaaken apa waswasah ilaihi maring setan. Bianaha krana satemene waswasah iku khawatiru pira-pira krentek minas syaitoni saking setan. Wa inna ma hiya angin pestine utawi setan utawa khawatir fil haqiqati ing dalem sejatine iku hadisatun kang anyar inda dakwatihi ing dalem nalikane ngajake setan. Fahuwa mongko utawi setan iku kasababi koyok sebab widzalika ing dalem mengkono-mengkono waswasah
walakinnahu tetapine was-was iku utawa sebab ngono ya kenek iku yun sabu den bangsaaken apa sabab ilahi maring setan. Fahadihi mongko utawi iki bagian arbaatun iku arbaatu aksamin papat piro-piro bagian papat piro-piro bagian minal khawatiri saking piro-piro kerentek. Jadi yang keempat itu gerak hati yang memang muncul pada saat setan itu mengajak atau membisikkan sesuatu pada manusia. Sehingga itu murni setan menjadi penyebab munculnya khatir. Nah, kalau di dalam Ihya dijelaskan, setiap manusia itu punya jenis-jenis khatir ini. Bahasa yang agak gampang mudah dipaham itu sinyal-sinyal dalam hati. Setiap manusia punya sinyal dalam hati itu punya. Tetapi yang perlu disadari, diketahui adalah sinyal itu bisa jadi satu di antara empat itu ada yang lebih dominan daripada yang lain. Tergantung kita. Kalau yang biasa didengarkan adalah khatir yang pertama tadi, minallah, maka itu akan semakin kuat sinyal itu. Kalau yang kedua atau ilham itu sering kamu dengar bisikannya, maka itu akan semakin kuat. Dan yang lain akan semakin redup. Tapi hati-hati, kalau yang sering kita dengar adalah khatir minas syaitan, maka itu yang akan dominan. Sehingga orang itu kalau yang dominan adalah syaitoniyah, khatir syaitoniyah, khawatir syaitoniyah, maka dia cenderung apa? Melakukan hal-hal yang buruk. Tapi kalau sinyal yang biasa dia dengarkan adalah atau yang dominan adalah mulhim atau khatir minallah, itu nanti akan cenderung melakukan hal-hal yang baik. Ini terkait dengan apa? Sinyal dalam hati. Suma lam nuli becek warwasiro ba'da hadza taksimi ing dalam sause Suma lam ba'da hadza taksimi annal khatira alladzi min qibalillahi ta'ala ibtidaan. Suma lam nuli ngertiyo sira ba'da hadza taksimi ing dalem sause iki bagian annal khatira ing satemene khatir alladzi min qibalillahi ta'ala kang tetep saking ngersane Allah ta'ala ibtidaan ing dalem kawitane iku qad yakunu terkadang ana apa khatir iku bi khairin bagus ikraman krana mulyaaken wa ilzaman lan netepaken lil hujjati maring hujjah wa qad yakunu lan terkadang ana apa khatir iku bisyarrin Allah imtihanan krana nyoba wal taghliton lan ngebotaken lil uqubati maring siksaan lil uqubat lil mihnati maring cobaan. Ketahuilah setelah pembagian khatir yang ada 4 itu,
bahwa gerak hati yang pertama kali berasal dari Allah kadang-kadang mengajak kepada hal-hal yang baik sebagai sebuah kemuliaan dan menetapkan hujah. Akan tetapi kadang-kadang mengajak berbuat melakukan keburukan sebagai ujian dan pemberatan suatu ujian. Kok semakin sulit, Pak? Yang dari Allah bukan hal-hal yang baik. Tidak. Kadang-kadang mengajak pada baik, pada kadang-kadang ngajak yang buruk. Apa tujuan Allah? Untuk memberatkan ujian. Wal khatiru utawi khatir alladzi yakunu kang ana apa khatir iku mingki balil mulhimi saking arah-arai malaikat mulhim. Iku layakunu ora ana apa khatir ana iku illa bi khairin kejaba kelawan kebagusan. Wa huwa utawi khatir iku nasihun kang ngarepaken bagus. Mursidun tur kang nuduhaken. Lam yursal kang ora den utus sapa mulhim, ora diutus illa lidzalika kejaba krana mengkono-mengkono khair. Berbeda dengan khatir yang datang dari malaikat yang disebut dengan ilham. Ia tidak akan membisikkan sesuatu pada seorang hamba kecuali untuk melakukan kebaikan. Dan memang malaikat mulhim yang membawa ilham itu tidak diutus kecuali membawa kebaikan dan untuk menunjukkan seorang hamba. Yoga. Kak. Itu loh. Itu namanya khatir minal mulhim. Wal khatiru utawi khatir alladzi yakunu kang ana apa khatir iku mingki bali syaitani saking arah-arahe setan iku layakunu ora ana apa khatir ora ana iku illa bisyarin kejaba Allah aghwaan Iwaan krono nyasaraken wastizlalan lan krono mlesetaken gerak hati yang berasal dari setan senantiasa mengajak manusia kepada kejelekan untuk menyesatkan hamba atau agar hamba itu tergelincir pada jalan yang sesat. Warubama yakunu lan terkadang ono apa khatir iku bil khairi kelawan kebagusan makron krono nyandu poyo tipu daya wastidrajan lan krono ngelulu kadang-kadang yang datang dari setan itu apa? Mengajak untuk berbuat baik sebagai tipu daya dan untuk apa? Istidraj itu ngelulu bahasa Jawa nih. Bahasa Indonesia nih aku gak roh. Apa ngelulu bahasa Indonesia nih? Walladzi utawi khatir, wal khatiru utawi khatir. Alladzi yakunu kang ono
Apa khatir iku mingkibali hawa nafsi saking arah-arai hawa nafsu. Iku yakunu ono apa khatir iku bisyari Allah. Wa bima lan kelawan lan nglako apa ngajak kelawan perkara la khaira kang ora ana kebagusane iku maujud fihi ing dalem ma tamannuan krana nyegah nglakoni bagus wa ta'asufan lan nyasaraken. Ndak ada pun khotir yang datang dari hawa nafsu mengajak pada keburukan dan mengajak pada sesuatu yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Untuk apa? Untuk mencegah agar supaya dia tidak melakukan kebaikan. Melekan guyon ku dosa to gak? Ora. Melekan guyon HP-an dosa? Ora. Tapi dengan kamu bermain HP terus-menerus itu tercegah melakukan kebaikan. Melekanmu gak dosa. Sebab kamu melekan sekolah turu dosa. Sebab kamu melekan tahajudan apik. Subuh gak tangi dosa. Itu memang apa? Rencana setan memang seperti itu. Jadi melakukan hal meskipun itu baik, tujuannya tetap jelek. Atau yang tidak ada kebaikannya, bermain, tidur, itu kalau melampaui batasan, itu akan jelek. Nah, memang tujuannya setan agar orang itu apa? Tidak melakukan kebaikan. Ya meskipun ada hadis naumul alim khairun min ibadatil jahil, itu adalah ukuran-ukuran minimal. Jadi lek melekmu iku madharati wis minimal gak gawe madharat, apa carane? Turu. Tapi masa ukuran minimal terus yang digawe. Nah, ya ra munggah kelas semen. Jadi itu solusi terakhir ndak. Bukan terus kemudian mentang-mentang baik terus awakmu turu. Ya, ndak itu maksudnya. Itu justru akan apa? Dijadikan oleh setan sebagai objek untuk menyesatkan kita. Makanya hati-hati, wong golek ilmu itu butuh mudzakarah, butuh musyawarah, butuh munadharah. Untuk apa? Agar supaya pemahaman dalam pikiranmu itu tidak sesat dan menyesatkan. Kenapa kok harus dicocokkan dengan pikiran orang? Karena kalau kita itu sesat karena pengaruh nafsu, maka itu akan dibetulkan oleh teman kita. Begitu seterusnya. Sumaklam walaqad wajadtu lan teman-teman nemu ingsun an ba'di salafi saking sebagiane ulama salaf anna hawa nafsi saat temene hawa nafsu aidan iku qad yada'u aidan halih malih kaya dene setan. Iku yada'u qad yada'u terkadang ngajak sapa apa hawa nafsu ngajak ila khairin maring lakoni bagus. Wal maksudu utawi kang den karepaken minhu saking khair iku sarun Allah. Hawa nafsu pun itu juga begitu. Kadang-kadang ngajak kita melakukan kebaikan. Toh meskipun ajakannya baik, tujuannya tetap jelek. Kasyaitoni madani setan. Wahadihi utawi iki anwa iku anwa'uha piro-piro maceme khawatir. Piro-piro maceme khawatir titik. Jadi ini kita perlu ngerti agar supaya bisa mengenal siapa yang membisikkan ini. Apa maksud tujuannya?
Banyak-banyaklah mencurigai nafsumu sendiri, meskipun pada saat itu nafsumu mengajak dirimu untuk berbuat kebaikan. Yes. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqati Fatim minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim dinal husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.